كلمة تمهيدية كوتو ببن غانتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul Education Technology dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan dan peningkatan mutu pembelajaran, khususnya di bidang teknologi pendidikan. Buku ini disusun berdasarkan repositori dan pustaka keilmuan dari UNESCO, yang kemudian dianalisis secara mendalam dan dipadukan dengan landasan Al-Quran dan hadis, nilai-nilai budaya Nusantara, kajian teori kontemporer, contoh penerapan, studi kasus, serta latihan soal untuk memperkuat pemahaman. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan integratif dan kontekstual agar materi lebih mudah diterapkan dalam praktik pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Proses penyusunan buku ini turut dibantu oleh asisten kecerdasan buatan melalui platform ChatGPT, yang berperan dalam mencari referensi disertai tautan sumber, melakukan analisis isi, menyusun naskah sesuai tata tulis ilmiah, hingga menyajikannya dalam bentuk narasi paragraf yang lancar dan komunikatif. Seluruh isi disusun tanpa pointer agar mudah dikonversi ke dalam bentuk suara dan digunakan dalam teknologi running text atau teks berjalan bersuara. Inovasi ini melahirkan konsep Babon, buku ajar bersuara online, yakni buku ajar yang dapat dibaca sekaligus didengarkan. Tujuan dari Babon adalah untuk memberi fasilitas akses belajar yang lebih inklusif, terutama bagi pembaca yang memiliki minat baca terbatas atau waktu membaca yang sempit. Dengan fitur suara dan teks berjalan, pengguna tetap dapat menyerap isi buku sambil menjalankan aktivitas lainnya. Saya menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik, Maret 2025. Penyusun Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, dosen teknologi pendidikan, Universitas Sunan Gresik, Jawa Timur. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lengkap Subpokok Bahasan 1-50. Daftar ISI. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi Udah Subpokok Bahasan 1-14 Tahap 1. Subpokok Bahasan 1, Definisi Pembelajaran Digital. 1. Landasan Al-Quran dan Hadis. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu, termasuk dalam bentuk pembelajaran digital, sangat dimuliakan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ibnu Majah. 2. Nilai Budaya Nusantara. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah ngarit ilmu, yang berarti mencari ilmu dari berbagai sumber. Ini sejalan dengan semangat belajar sepanjang hayat yang menjadi fondasi pembelajaran digital. Konsep Tutwuri Handayani juga merefleksikan pembelajaran berbasis teknologi sebagai sarana kemandirian belajar. 3. Kajian Teoritis. Menurut Bates, 2015, pembelajaran digital mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses, meningkatkan fleksibilitas, dan mendorong efektivitas pembelajaran. Clark Mayer, 2016, menekankan pentingnya media visual, interaktivitas, dan desain instruksional dalam e-learning. 4. Kajian Penelitian Terdahulu. Adams et al. 2018, dalam artikel Thematic Review of Learning in Higher Education, Google Scholar,
menyimpulkan bahwa e-learning meningkatkan efisiensi dan hasil belajar mahasiswa. Di Indonesia, penelitian oleh Sari Nugroho 2020 menunjukkan bahwa LMS lokal seperti rumah belajar efektif digunakan dalam konteks sekolah menengah. 5. Conto Aplicative. Salah satu implementasi nyata adalah penggunaan video pembelajaran di YouTube yang terintegrasi dalam Google Classroom, yang memungkinkan siswa belajar mandiri dan guru memantau progres secara daring. 6. Platform aplikasi atau LMS terkait. Beberapa platform yang umum digunakan, Google Classroom, Moodle, Edmodo, Ruangguru, Canva for Education, dan Quizizz. Platform ini memungkinkan pengelolaan konten digital, tugas, dan interaksi antara guru dan siswa. 7. Studi Kasus, Global/Nasional. UNESCO 2021 mencatat Thailand berhasil mengembangkan digital education platform yang menjangkau siswa di daerah terpencil. Di Indonesia, program Merdeka Belajar mengintegrasikan platform digital seperti Esitelah, Rumah Belajar, dan TVRI Edukasi. 8. Analysis ISI. Pembelajaran digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan transformasi paradigma belajar. Integrasi nilai spiritual, lokal, dan teoritis sangat penting agar teknologi tidak menjadi alat yang memisahkan manusia dari karakter dan budaya. 9. Rencana Tindak Lanjut. Disarankan dilakukan pelatihan literasi digital untuk guru, pengembangan konten berbasis budaya lokal, dan optimalisasi penggunaan LMS terbuka seperti Moodle untuk mendukung pendidikan mandiri dan berkelanjutan. Subpokok Bahasan 2. Trend Global dan Regional. Perkembangan pembelajaran digital di dunia menunjukkan tren yang sangat signifikan, terutama pasca pandemi COVID-19. Pendidikan global mengalami akselerasi transformasi digital yang tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga cara mengelola sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, perubahan ini sejalan dengan prinsip ijtihad, yakni kemampuan umat manusia untuk terus berinovasi dalam menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. H.L. Muslim, yang memberi ruang bagi umat untuk memanfaatkan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam budaya Nusantara, adaptasi terhadap teknologi baru menunjukkan semangat gotong royong dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Masyarakat Indonesia memiliki karakter fleksibel dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana tampak dalam penerimaan teknologi digital dalam sektor pendidikan, khususnya di masa pandemi. Tradisi lokal seperti musyawarah dan kerjasama dalam komunitas pun menjadi model adaptasi sosial dalam implementasi teknologi pembelajaran. Secara teoritis, tren global pembelajaran digital merujuk pada teori konektivisme, Siemens, 2005, yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui jejaring informasi digital. Di era digital, sumber belajar tidak lagi terpusat, melainkan tersebar dalam berbagai format digital yang mudah diakses kapan saja. Pembelajaran kini bergeser dari sistem yang kaku menuju model yang fleksibel, adaptif, dan berbasis data. Penelitian UNESCO 2021 dalam laporan Digital Learning in the 21st Century mengungkap bahwa banyak negara telah mengembangkan kebijakan nasional untuk mendukung transformasi digital dalam pendidikan. Contohnya adalah Korea Selatan dengan Smart Education Plan dan Kenya dengan pengembangan platform belajar daring berbasis tablet untuk siswa dasar. Penelitian lain oleh Al-Fadli 2022 menunjukkan adanya peningkatan kolaborasi internasional dalam pengembangan platform LMS global dan lokal. Contoh aplikatif tren ini tampak pada penggunaan Learning Management System (LMS) seperti Canvas, Google Classroom, dan Moodle yang telah mendunia. Di Indonesia,
platform lokal seperti Rumah Belajar dan Esipelah mulai mendapat tempat di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Beberapa platform yang dominan secara global antara lain Coursera, edX, Khan Academy, dan FutureLearn yang menawarkan MOOC, Massive Open Online Courses, menandai era baru pembelajaran global lintas batas dan waktu. Studi kasus menunjukkan bagaimana Finlandia menggunakan sistem pendidikan hybrid dengan pendekatan berbasis personalisasi dan analitik data untuk mendukung keputusan pedagogis. Sementara di Indonesia, tren serupa terlihat dalam program sekolah penggerak dan platform Merdeka Mengajar. Analisis isi menunjukkan bahwa tren global pembelajaran digital tidak hanya tentang penggunaan alat, tetapi juga tentang restrukturisasi pendekatan pembelajaran dan manajemen pendidikan secara menyeluruh. Negara-negara dengan strategi digital nasional yang kuat menunjukkan kemajuan signifikan dalam kesiapan teknologi dan literasi digital warganya. Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain menyusun kebijakan nasional yang adaptif, penguatan kapasitas guru dalam memanfaatkan data, serta mendorong kolaborasi publik swasta untuk pengembangan infrastruktur dan konten pembelajaran digital yang relevan secara lokal dan global. Subpokok Bahasan 3, Strategi Nasional dan Kebijakan. Strategi nasional dan kebijakan pendidikan digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dan kebijakan yang adil dan bijaksana adalah kunci keberhasilan suatu masyarakat. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat An-Nisa 58 bahwa Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan apabila menetapkan hukum di antara manusia agar dilakukan secara adil. Prinsip ini juga berlaku dalam merumuskan kebijakan pendidikan digital yang harus mempertimbangkan keadilan akses, pemerataan teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam budaya Nusantara, kebijakan pendidikan sering diwarnai oleh nilai musyawarah dan gotong royong. Strategi pendidikan nasional tidak lepas dari semangat kolektif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan rakyat, yang kini diwujudkan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Secara teoritis, kebijakan pendidikan digital bertumpu pada pendekatan sistemik. Fulan, 2007, menyatakan bahwa perubahan pendidikan yang berhasil memerlukan kombinasi antara kebijakan nasional, dukungan institusional, dan inovasi dari akar rumput, bottom up. Dalam konteks ini, strategi nasional perlu mencakup kurikulum, teknologi, kompetensi guru, serta pendanaan yang berkelanjutan. Penelitian oleh UNESCO 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan strategi digital pendidikan yang eksplisit lebih siap dalam menghadapi krisis pendidikan dan lebih cepat beradaptasi dengan model pembelajaran baru. Sebagai contoh, Estonia mengembangkan kebijakan digital learning yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dasar hingga tinggi. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti program Sekolah Penggerak, Merdeka Belajar, dan platform Merdeka Mengajar. Contoh aplikatif dari strategi nasional adalah integrasi rumah belajar sebagai LMS nasional, pelatihan guru melalui SIM, serta dukungan pembelajaran dari TVRI dan RRI. Kebijakan ini bertujuan untuk menjangkau daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan memastikan semua siswa tetap dapat belajar meski dalam kondisi darurat. Platform atau aplikasi yang relevan dalam kebijakan nasional meliputi Rumah Belajar, Esipelah, Dapodik, Merdeka Mengajar, dan platform Merapor. Semua platform ini mendukung sistem data dan proses belajar secara daring dan terintegrasi. Studi kasus dari India menunjukkan bagaimana kebijakan digital India dan program Diksha memberikan akses konten digital berbahasa lokal kepada jutaan siswa dan guru, bahkan di wilayah pedalaman. Di Indonesia, program Gernas Tastaka adalah salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memajukan pendidikan di daerah tertinggal. Analisis isi menunjukkan bahwa strategi nasional yang efektif harus adaptif,
berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan digital. Kebijakan yang terlalu sentralistik dan tidak mempertimbangkan konteks lokal akan sulit diimplementasikan dengan baik. Rencana tindak lanjut meliputi evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan digital, penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, serta pengembangan roadmap nasional tentang pendidikan berbasis teknologi yang terukur dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat sipil. Subpokok Bahasan 4. Inovasi Teknologi Pendidikan. Inovasi teknologi pendidikan merupakan katalis utama dalam mengubah cara belajar, mengajar, dan mengelola pendidikan. Dalam perspektif Islam, inovasi adalah bagian dari ijtihad dan tajdid, pembaruan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada permulaan setiap 100 tahun orang yang memperbaharui, tajdid, agamanya. Abu Dawud. Prinsip ini memberi ruang besar bagi pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat. Nilai budaya Nusantara juga mendukung semangat inovasi melalui prinsip kreativitas, gotong royong, dan kearifan lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, guru dan komunitas belajar menciptakan solusi inovatif untuk menjawab tantangan pendidikan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti radio dan video pembelajaran berbasis budaya lokal. Secara teoritis, inovasi teknologi pendidikan dipengaruhi oleh teori difusi inovasi dari Rogers, 2003, yang menjelaskan bagaimana ide dan teknologi baru diadopsi dalam masyarakat. Dalam pendidikan, inovasi teknologi tidak hanya berupa perangkat keras, hardware, tetapi juga sistem pembelajaran, metode pengajaran, dan strategi evaluasi berbasis digital. Penelitian terkini dari UNESCO, 2023, menyoroti bahwa inovasi seperti gamifikasi, realitas virtual, VR, kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran berbasis data telah banyak diterapkan di perguruan tinggi di seluruh dunia. Penelitian oleh Huang et al. 2020, dalam Google Scholar juga menyimpulkan bahwa teknologi berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi tutor virtual dan personalisasi pembelajaran. Contoh aplikatif inovasi teknologi pendidikan antara lain penggunaan VR untuk simulasi laboratorium sains, aplikasi AI untuk asesmen otomatis, hingga penggunaan chatbot dalam bimbingan belajar. Di Indonesia, platform seperti Ruang Guru, Zenius, dan Pahamivi menjadi contoh nyata bagaimana inovasi lokal menjawab kebutuhan pembelajaran generasi digital. Platform dan aplikasi pendukung inovasi antara lain, Classfare, Nearpod, AI Grammar Checker, Google Lens untuk pencarian berbasis gambar, serta LMS adaptif seperti Century Tech dan Newton. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan penggunaan AI dalam menganalisis data belajar siswa untuk memberikan rekomendasi personalisasi materi. Di Indonesia, SMA Negeri di Yogyakarta telah mengembangkan sistem rapor berbasis cloud yang mempermudah guru dalam penilaian dan pelaporan. Analisis isi menunjukkan bahwa inovasi teknologi pendidikan bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan strategis untuk menjawab dinamika zaman. Namun, inovasi ini harus berbasis kebutuhan nyata, tidak memarginalkan kelompok rentan, dan selaras dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Rencana tindak lanjut meliputi pengembangan inkubator teknologi pendidikan di tingkat daerah, pelatihan guru tentang pedagogi digital, serta kolaborasi antar lembaga pendidikan dan startup edtech lokal dalam menciptakan solusi teknologi yang adaptif, murah, dan berkelanjutan. Subpokok Bahasan 5. Studi Kasus Implementatif. Studi kasus implementatif dalam teknologi pendidikan memberikan gambaran konkret tentang keberhasilan atau tantangan nyata dari penerapan sistem pembelajaran digital di berbagai wilayah. Dalam Islam, konsep, ibrah, atau pelajaran dari pengalaman umat terdahulu sangat penting. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Yusuf 111, bahwa dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Oleh karena itu,
mengkaji studi kasus dari berbagai negara atau daerah menjadi pendekatan yang bernilai secara syar'i. Dalam budaya Nusantara, tradisi belajar dari pengalaman dan contoh nyata sangat kuat. Filosofi seperti guru adalah digugu dan ditiru menunjukkan bahwa praktik terbaik akan selalu menjadi acuan pembelajaran yang efektif. Begitu pula dalam dunia teknologi pendidikan, studi kasus menjadi pijakan reflektif bagi perbaikan kebijakan dan strategi pembelajaran. Secara teoritis, studi kasus merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran kontekstual, contextual teaching and learning, yang menekankan pembelajaran berbasis dunia nyata. Menurut teori konstruktivisme, peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung, termasuk dalam konteks teknologi. UNESCO 2021 menyajikan berbagai studi kasus dari negara seperti Thailand yang mengembangkan digital education platform untuk menjangkau anak-anak di daerah rural. Sementara itu, di India, program Diksha memungkinkan guru dan siswa mengakses ribuan konten lokal dalam berbagai bahasa daerah. Studi oleh Wahyuni 2021 di Google Scholar menunjukkan bahwa implementasi LMS di sekolah menengah Indonesia menghadapi kendala infrastruktur, tetapi berhasil meningkatkan kemandirian belajar siswa. Contoh aplikatif lainnya adalah penerapan blended learning di SMA 1 Surabaya yang memanfaatkan Google Classroom dan Zoom secara rutin. Sekolah ini juga melakukan monitoring harian dan refleksi pembelajaran berbasis portofolio digital. Platform atau aplikasi yang sering muncul dalam studi kasus, Rumah Belajar, Indonesia, Diksha, India, Mode, Global, dan Microsoft Teams Education. Semua ini digunakan dengan berbagai strategi lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi wilayah. Studi kasus dari Finlandia menunjukkan integrasi personalisasi pembelajaran melalui AI dan data analitik untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia, praktik baik ditunjukkan oleh SMK di Jawa Tengah yang membuat konten belajar praktik kejuruan berbasis video dan disebarluaskan melalui YouTube sekolah. Analisis isi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kesiapan infrastruktur, kompetensi digital guru, dukungan manajemen sekolah, dan keterlibatan orang tua. Studi kasus juga memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dan pendekatan partisipatif dalam membangun sistem digital yang inklusif. Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pengumpulan dan dokumentasi praktik baik dari sekolah dan madrasah di berbagai daerah, membangun bank studi kasus pendidikan digital, serta mengintegrasikan studi kasus ini ke dalam pelatihan guru dan pengambilan kebijakan pendidikan berbasis data nyata. Subpokok Bahasan 6. Prinsip Pembelajaran Digital Berkualitas. Prinsip pembelajaran digital berkualitas menjadi landasan penting dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran berbasis teknologi. Dalam Islam, kualitas dan kesungguhan dalam setiap amal sangat ditekankan. Tercermin dalam istilah seperti unggul dalam sistem pendidikan daerah, serta ngudi kawruh, berjuang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Budaya kerja keras dan kesempurnaan menjadi bagian dari pembelajaran yang menghargai proses dan hasil. Secara teoritis, prinsip pembelajaran digital berkualitas mengacu pada standar pedagogi digital, seperti yang dirumuskan oleh Anderson, 2008, dalam model interaksi pembelajaran online, yang menekankan keseimbangan antara konten, interaksi, dan dukungan instruksional. Selain itu, Garrison, Anderson,
dan Altair mengembangkan kerangka Community of Inquiry, COI, yang mencakup 3 elemen utama, presence kognitif, presence sosial, dan presence pengajar. Kajian terdahulu oleh Martin dan Bolliger, 2018, menunjukkan bahwa kepuasan peserta didik dalam pembelajaran digital sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kejelasan instruksi, dan keterlibatan aktif dari pengajar. Di Indonesia, penelitian oleh Wijayanto, 2021, menyarankan agar LMS lokal menerapkan prinsip aksesibilitas, interaktivitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas pembelajaran. Contoh aplikatif dari prinsip ini dapat ditemukan dalam LMS seperti Moodle yang menyediakan fitur forum, kuis, pengumpulan tugas, dan feedback otomatis. Ketika semua fitur ini dimanfaatkan secara optimal dengan desain instruksional yang baik, maka kualitas pembelajaran digital meningkat signifikan. Platform dan aplikasi yang mendukung prinsip ini antara lain Moodle, Google Classroom, Canvas, Edmodo, dan Brigatpage. Semua platform ini memungkinkan desain yang fleksibel, interaktif, dan berorientasi pada hasil belajar. Studi kasus dari Australia menunjukkan bahwa universitas yang menerapkan pendekatan student-centered learning berbasis teknologi berhasil meningkatkan motivasi belajar dan retensi mahasiswa. Sementara itu, di Indonesia, universitas terbuka menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip mutu dalam pendidikan digital berbasis LMS. Analisis isi menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran digital bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi lebih pada pendekatan pedagogis, keterlibatan manusia, dan mekanisme evaluasi yang tepat. Kualitas adalah hasil dari perencanaan yang matang dan orientasi pada kebutuhan peserta didik. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan panduan nasional tentang standar mutu pembelajaran digital, pelatihan pengembangan modul daring yang interaktif, serta pengembangan pusat bantuan belajar daring, online learning support center, di setiap institusi pendidikan. Subpokok Bahasan 7, Kebijakan Kesetaraan dan Inklusi. Kebijakan kesetaraan dan inklusi dalam pembelajaran digital merupakan fondasi utama untuk menjamin bahwa semua peserta didik, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil terhadap pendidikan. Dalam Islam, prinsip keadilan ditegaskan dalam Quran Surat An-Nahl 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pendidikan inklusif yang memastikan kelompok rentan tidak tertinggal merupakan bentuk nyata dari keadilan sosial yang diamanahkan dalam Islam. Dalam konteks budaya Nusantara, filosofi seperti Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Masyarakat Indonesia secara turun-temurun menjunjung tinggi toleransi dan inklusivitas, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini tercermin dalam sistem pendidikan nasional yang mengakomodasi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Secara teoritis, pendidikan inklusif berbasis teknologi mengacu pada prinsip Universal Design for Learning, UDL, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar fleksibel dan aksesibel bagi semua. Rusmaya, 2002, menjelaskan bahwa UDL mendorong penggunaan berbagai representasi konten, cara keterlibatan, dan ekspresi belajar untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Penelitian UNESCO, 2024, menyoroti pentingnya kebijakan digital yang inklusif dengan memastikan ketersediaan perangkat, konektivitas, dan dukungan belajar bagi siswa difabel, kelompok miskin, dan komunitas minoritas. Studi oleh Rahmawati, 2021, di Google Scholar menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti penyediaan teks alternatif, audio, dan subtitle mampu meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus. Contoh aplikatif di Indonesia adalah penyediaan video pembelajaran bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, oleh Kemendikbudristek dan penyediaan tablet dengan konten khusus untuk siswa di daerah 3T. Selain itu,
sekolah-sekolah inklusi mulai mengadaptasi LMS seperti mode untuk aksesibilitas screen reader dan navigasi sederhana. Platform dan teknologi pendukung inklusi meliputi Microsoft Immersive Reader, ReadWriter, Google Text-to-Speech, mode Accessibility Tools, dan platform lokal seperti Ruang Guru yang telah menambahkan fitur teks dan audio narasi. Studi kasus dari Brasil menunjukkan bahwa penyediaan internet gratis dan kurikulum diferensiasi berbasis kebutuhan siswa berhasil menurunkan angka putus sekolah selama pandemi. Di Indonesia, program Gerakan Indonesia Mengajar dan relawan digital di Papua berhasil menyediakan materi daring adaptif untuk siswa tanpa listrik dan sinyal. Analisis isi menunjukkan bahwa kebijakan inklusif harus bersifat kolaboratif dan lintas sektor. Tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga membangun ekosistem pendukung, termasuk pelatihan guru, penguatan kapasitas orang tua, serta pemantauan berbasis data kesenjangan akses dan kualitas. Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan mencakup pengembangan roadmap inklusi digital nasional, pendanaan afirmatif untuk perangkat dan jaringan di daerah tertinggal, serta integrasi prinsip-prinsip inklusi ke dalam semua kebijakan teknologi pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Subpokok Bahasan 8, Peningkatan Akses dan Infrastruktur. Peningkatan akses dan infrastruktur digital merupakan langkah strategis untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan di era teknologi. Dalam Islam, akses terhadap ilmu adalah hak setiap individu sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu, termasuk melalui infrastruktur digital, adalah bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam. Dalam budaya Nusantara, prinsip pemerataan dan semangat kebersamaan telah menjadi nilai luhur sejak lama. Konsep gotong royong tidak hanya tercermin dalam kerja sosial, tetapi juga dalam upaya menyediakan akses pendidikan bagi semua anak bangsa. Program pembangunan pendidikan berbasis desa dan komunitas lokal menjadi bukti bahwa peningkatan infrastruktur adalah misi bersama. Secara teoritis, akses pendidikan berhubungan erat dengan teori ekuitas pendidikan, equity in education, yang menekankan pada distribusi sumber daya secara adil. Menurut OECD, 2012, ketimpangan akses terhadap teknologi berpotensi memperbesar kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan kelompok sosial. Penelitian UNESCO 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan investasi besar dalam infrastruktur digital berhasil mempertahankan kontinuitas pembelajaran selama krisis. Di Indonesia, studi oleh Hapsari 2021 mencatat bahwa penyediaan sinyal internet dan perangkat belajar di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, berkontribusi langsung pada peningkatan kehadiran siswa di pembelajaran daring. Contoh aplikatif dapat dilihat dalam program Bakti Kominfo yang membangun BTS di wilayah terpencil serta penyediaan kuota internet gratis untuk siswa dan guru. Di beberapa kabupaten, juga dibangun pusat layanan internet desa, PLIT, sebagai pusat akses pembelajaran digital masyarakat. Platform dan aplikasi yang mendukung peningkatan akses antara lain, LMS berbasis offline seperti Kolibri, aplikasi ringan seperti Ruang Guru Lite, Google for Education Go Edition, serta TV edukasi yang menjangkau daerah tanpa internet. Studi kasus dari Rwanda menunjukkan bahwa proyek One Laptop per Child yang dilengkapi jaringan lokal, intranet, berhasil mendukung pembelajaran digital tanpa bergantung pada koneksi internet luar. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, komunitas guru bekerja sama dengan LSM untuk mendistribusikan konten digital melalui USB dan SD card kepada siswa tanpa akses internet. Analisis isi menunjukkan bahwa peningkatan akses dan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan akses harus mencakup perangkat, konektivitas,
listrik, dan pelatihan literasi digital. Rencana tindak lanjut meliputi perluasan jaringan internet nasional berbasis desa, insentif untuk pengembangan teknologi low bandwidth, serta kebijakan afirmatif bagi sekolah dan komunitas yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur pendidikan digital. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Subpokok Bahasan 9, Pengembangan Curriculum Berbasis Teknologi. Subpokok Bahasan 9, Pengembangan Curriculum Berbasis Teknologi. 1. Landasan Al-Quran dan Hadis. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 269 disebutkan, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ayat ini memberi penekanan pada pentingnya kebijaksanaan dalam merancang kurikulum, termasuk kurikulum berbasis teknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, Hair. Baihaqi, yang menunjukkan relevansi pengembangan kurikulum sesuai perkembangan zaman digital. 2. Nilai Budaya Nusantara. Filosofi Teringa, Ngerti, Ngerasa, Ngakoni, dari Ki Hajar Dewantara memberikan kerangka nilai dalam kurikulum yang seimbang antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan kurikulum di Indonesia juga syarat dengan nilai-nilai lokal dan adaptasi budaya seperti kearifan lokal yang relevan dengan konteks masyarakat. 3. Kajian Teoritis. Kurikulum berbasis teknologi berpijak pada teori konstruktivisme digital, digital konstruktivis, di mana peserta didik membangun pemahamannya melalui pengalaman digital yang kaya. Kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kerangka 21 ST Century Skills, Trilling Fadel, 2009, yang mencakup kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis dengan dukungan teknologi. 4. Kajian Penelitian Terdahulu. Penelitian UNESCO 2023 menunjukkan bahwa negara dengan kurikulum fleksibel dan terintegrasi teknologi mampu meningkatkan kesiapan siswa dalam ekonomi digital. Studi oleh Susanti, 2022, di Indonesia menyarankan integrasi coding, literasi data, dan keterampilan digital dasar dalam kurikulum SD SMA untuk memperkuat kesiapan abad ke-21. 5. Konto Aplikatif. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang mengintegrasikan teknologi melalui platform Merdeka Mengajar menjadi contoh nyata. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengerjakan proyek digital dan eksploratif berbasis aplikasi. 6. Platform Terkait. Platform seperti Google Workspace for Education, Moodle, Kahoot, Canva for Education, dan Edmodo banyak digunakan untuk mendukung kurikulum interaktif dan kolaboratif. LMS ini juga menyediakan bank soal, materi tematik, dan ruang diskusi berbasis kurikulum. 7. Studi Kasus. Di Finlandia, kurikulum nasional memungkinkan guru mendesain pembelajaran tematik berbasis proyek digital. Di Indonesia, sekolah penggerak di Bandung memanfaatkan teknologi AR, Augmented Reality, untuk pembelajaran IPA dan IPS interaktif dalam proyek kurikulum. 8. Analysis ISI. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi bukan hanya tentang integrasi alat, tetapi transformasi tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum yang efektif adalah yang kontekstual, fleksibel, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat dengan pemanfaatan teknologi. 9. Rencana Tindak Lanjut. Diperlukan revisi kurikulum nasional secara berkala agar adaptif terhadap perubahan teknologi, pelatihan guru dalam perancangan kurikulum digital, serta kebijakan pendampingan kurikulum sekolah berbasis data dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Subpokok Bahasan 10. Penguatan Kapasitas SDM.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia, SDM, merupakan fondasi utama dalam keberhasilan transformasi pendidikan digital. Dalam Islam, peningkatan kualitas diri diwajibkan sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas individu, baik guru maupun peserta didik, adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai keislaman. Dalam budaya Nusantara, semangat belajar sepanjang hayat telah lama dikenal dalam ungkapan seperti, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya guru sebagai pembelajar sejati. Penguatan kapasitas SDM mencerminkan semangat gotong royong dalam membangun kualitas pendidikan dari bawah. Secara teoritis, penguatan kapasitas SDM dalam pendidikan digital melibatkan aspek pedagogi, teknologi, dan manajemen perubahan. Menurut Fulan, 2007, perubahan sistemik hanya mungkin terjadi jika pendidik dilibatkan secara aktif dalam proses peningkatan profesionalisme dan inovasi pembelajaran. Kerangkat Pak, Teknological Pedagogical Content Knowledge juga menjadi acuan penting dalam menyatukan 3 elemen kompetensi guru, penguasaan materi, pedagogi, dan teknologi. Penelitian UNESCO 2022 menunjukkan bahwa negara-negara yang menyediakan pelatihan TIK berkelanjutan bagi guru mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas pembelajaran daring. Sementara itu, studi oleh Wulandari 2021 menemukan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung lebih efektif daripada pendekatan teoritis semata dalam meningkatkan literasi digital guru di Indonesia. Contoh aplikatif dari penguatan kapasitas SDM meliputi pelatihan Google Certified Educator, workshop penggunaan model, hingga pelatihan microlearning berbasis WhatsApp. Kemendikbudristek melalui platform guru belajar dan berbagi telah memfasilitasi ribuan pelatihan daring mandiri dan kolaboratif. Platform dan aplikasi yang mendukung pengembangan SDM antara lain, SIM, Guru Belajar dan Berbagi, Google for Education, Microsoft Education Center, dan Coursera for Teachers. Studi kasus dari Singapura menunjukkan bahwa pelatihan guru berbasis data kebutuhan individu, Personalized Professional Development, meningkatkan inovasi kelas dan efektivitas pemanfaatan LMS. Di Indonesia, program sekolah penggerak dan komunitas belajar digital di beberapa kota besar menjadi contoh penguatan kapasitas guru yang berdampak langsung ke kelas. Analisis isi menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat terjadi tanpa SDM yang unggul. Penguatan kapasitas harus dilakukan secara terus-menerus, relevan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Kebijakan pendidikan perlu mengintegrasikan pengembangan SDM sebagai inti dari setiap program digitalisasi. Rencana tindak lanjut mencakup pengembangan kurikulum pelatihan guru berbasis PAK, insentif untuk pengembangan profesional berkelanjutan, serta sistem sertifikasi kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan. Subpokok Bahasan 11, Konsep dan Teori Gamifikasi. Gamifikasi dalam pendidikan adalah penerapan elemen-elemen permainan, game elements, dalam konteks non-permainan seperti pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar peserta didik. Dalam perspektif Islam, penggunaan cara kreatif untuk menyampaikan ilmu tidak dilarang selama sesuai dengan prinsip syariah dan mendatangkan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menggunakan metode cerita, analogi, dan tanya jawab interaktif untuk menarik perhatian dan membangun pemahaman para sahabat. Budaya Nusantara memiliki banyak unsur permainan tradisional yang syarat makna edukatif, seperti engklek, congklak, dan ular tangga, yang digunakan untuk melatih logika, kerjasama, dan ketekunan. Nilai-nilai lokal ini menjadi dasar kuat untuk mengembangkan gamifikasi berbasis budaya yang kontekstual dan menyenangkan. Secara teoritis, gamifikasi didasarkan pada teori motivasi, De Chinrian, 2000, khususnya self-determination theory yang menekankan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dalam memicu motivasi intrinsik. Teori flow,
Csikszentmihalyi juga relevan dalam gamifikasi karena menunjukkan bahwa tantangan yang seimbang dengan kemampuan menghasilkan pengalaman belajar optimal. Penelitian UNESCO 2023 dalam laporan Gamification for Learning in Higher Education menyimpulkan bahwa gamifikasi efektif untuk meningkatkan partisipasi, retensi pengetahuan, dan kreativitas peserta didik. Studi oleh Hamari et al. 2016 menunjukkan bahwa efek gamifikasi paling kuat saat disesuaikan dengan konteks pembelajaran dan karakteristik siswa. Contoh aplikatif dari gamifikasi dalam pendidikan antara lain penggunaan leaderboard, badge, points, dan missions dalam platform seperti Classcraft, Kahoot, dan Quizizz. Di Indonesia, beberapa sekolah telah mengembangkan kelas berbasis XP, di mana siswa mendapat experience point setiap menyelesaikan tugas atau membantu temannya. Platform dan aplikasi pendukung gamifikasi, ClassDojo, Duolingo, Quizizz, Kahoot, Wordwall, dan Edmodo. Untuk integrasi lebih dalam, LMS seperti Moodle juga menyediakan plugin gamifikasi. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan bahwa integrasi gamifikasi dalam STEM education mampu meningkatkan prestasi dan kolaborasi antar siswa. Di Indonesia, guru di Kota Malang mengembangkan sistem RPG berbasis Google Sheet yang membuat siswa belajar sambil menyelesaikan misi dan quest sesuai materi kurikulum. Analisis isi menunjukkan bahwa gamifikasi bukan hanya alat hiburan, tetapi strategi pedagogi serius yang membutuhkan desain yang matang dan tujuan belajar yang jelas. Jika diterapkan dengan tepat, gamifikasi dapat meningkatkan engagement dan daya tahan belajar secara signifikan. Rencana tindak lanjut mencakup pelatihan guru tentang desain gamifikasi berbasis kurikulum, integrasi elemen permainan dalam RPP digital, serta pengembangan bahan sumber belajar gamifikasi lokal berbasis budaya dan karakter siswa Indonesia. Subpokok Bahasan 12, Psychology Pembelajaran Berbasis Permainan. Psikologi pembelajaran berbasis permainan berfokus pada bagaimana elemen-elemen permainan memengaruhi motivasi, emosi, dan perilaku belajar siswa. Dalam Islam, semangat belajar yang disertai dengan kegembiraan tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak melalaikan kewajiban dan tetap dalam koridor etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi teladan dalam mendidik dengan cara menyenangkan dan penuh kasih sayang, seperti ketika beliau bermain dan bercanda dengan anak-anak, yang merupakan bentuk pendekatan psikologis yang ramah dan humanis.
Dalam budaya Nusantara, pembelajaran secara turun-temurun banyak dilakukan melalui permainan tradisional, lagu anak, pantun, dan cerita rakyat. Metode ini tidak hanya efektif dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan emosi positif, kerjasama, dan rasa percaya diri anak. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang memanusiakan manusia. Secara teoritis, psikologi pembelajaran berbasis permainan dikaji dalam kerangka behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. Teori behavioristik melihat penguatan, reinforcement, sebagai kunci, sementara teori kognitif menekankan keterlibatan mental dalam pemecahan masalah. Teori humanistik, seperti yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, menganggap bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi dalam suasana yang mendukung, bebas dari ancaman, dan memicu motivasi intrinsik. Penelitian oleh Dominguez et al. 2013, dalam konteks gamifikasi menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan berbasis permainan menunjukkan keterlibatan emosional yang lebih tinggi, serta rasa percaya diri yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. UNESCO 2023 juga mencatat bahwa pembelajaran yang menyenangkan meningkatkan retensi jangka panjang dan daya tahan belajar. Contoh aplikatifnya terlihat pada penggunaan poin dan bagi untuk mengakui pencapaian siswa, fitur avatar untuk menumbuhkan identitas belajar, serta misi level yang memberikan pengalaman bertahap dan bermakna. Permainan edukatif seperti Duolingo dan Classcraft dirancang berdasarkan prinsip psikologi motivasi dan penghargaan. Platform pendukung termasuk Classcraft, Duolingo, Adventure Academy, Quizzes, dan Minecraft Education Edition. Aplikasi ini dirancang agar memenuhi kebutuhan psikologis dasar, kompetensi, relasi sosial, dan otonomi. Studi kasus dari Finlandia menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui pendekatan Game-Based Learning, GBL, menunjukkan peningkatan kreativitas dan pemahaman konsep matematika. Di Indonesia, beberapa madrasah menggunakan permainan edukatif berbasis kearifan lokal untuk membangun kecerdasan emosional dan sosial siswa. Analisis isi menegaskan bahwa pembelajaran berbasis permainan tidak sekadar memindahkan permainan ke dalam kelas, tetapi menanamkan prinsip psikologi belajar yang menyentuh aspek afektif, kognitif, dan sosial siswa. Pendekatan ini sangat sesuai untuk generasi digital yang membutuhkan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru tentang psikologi belajar digital, pengembangan konten pembelajaran berbasis permainan lokal, serta integrasi pendekatan afektif dalam perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Subpokok Bahasan 13, Studi Global Gamifikasi. Studi global tentang gamifikasi dalam pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara mengadaptasi pendekatan berbasis permainan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam Islam, penerapan strategi pembelajaran yang bermanfaat dan menyenangkan adalah bagian dari hikmah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hikmah adalah barang yang hilang milik orang mukmin, dimanapun ia menemukannya, maka ambillah. Tirmidzi. Gamifikasi yang sesuai syariat dan bernilai edukatif dapat menjadi bagian dari ikhtiar menanamkan ilmu dengan cara terbaik. Dalam budaya Nusantara, pendekatan pembelajaran yang menyenangkan telah diterapkan secara turun-temurun, seperti melalui permainan edukatif tradisional yang mengandung filosofi kehidupan. Kini, pendekatan ini diadaptasi ke dalam bentuk digital dan interaktif yang disesuaikan dengan karakter peserta didik era digital. Secara teoritis, studi global gamifikasi didasarkan pada teori experiential learning, Kolb, 1984, yang menyatakan bahwa belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung. Gamifikasi mendukung pembelajaran berbasis pengalaman dengan memberi konteks, tantangan, dan umpan balik instan yang relevan dengan proses belajar. Laporan UNESCO 2023 menyajikan studi global tentang penggunaan gamifikasi di perguruan tinggi. Di Amerika Serikat,
Universitas menggunakan Classcraft dan Sistem XP untuk mata kuliah matematika. Di Spanyol, siswa sekolah dasar menggunakan badge dan sistem ranking dalam pelajaran bahasa asing. Di Jepang, gamifikasi diintegrasikan ke dalam pelatihan guru melalui sistem kuis adaptif dan leaderboard. Contoh aplikatif dari studi global termasuk integrasi gamifikasi dalam kursus online, MOOC, platform e-learning korporat seperti SAP Litmos, hingga pelatihan militer dan medis berbasis simulasi game. Dalam konteks pendidikan tinggi, penggunaan badges dan missions terbukti meningkatkan persistensi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Platform dan aplikasi yang sering diteliti secara global antara lain, Classcraft, Duolingo, Kahoot, Quizlet, Han Academy, dan Moodle dengan plugin gamifikasi. Berbagai studi menunjukkan hasil positif pada engagement, motivasi belajar, serta peningkatan kolaborasi siswa. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan keberhasilan program gamifikasi STEM yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kemampuan problem solving dan kerja tim. Sementara di Finlandia, gamifikasi digunakan dalam pelatihan literasi digital untuk siswa sekolah dasar yang memiliki kebutuhan khusus. Analisis isi dari studi global menegaskan bahwa gamifikasi efektif ketika disesuaikan dengan konteks budaya, karakter siswa, dan tujuan pembelajaran. Keberhasilan program gamifikasi juga ditentukan oleh pelatihan guru, desain yang konsisten, dan integrasi ke dalam sistem manajemen pembelajaran, LMS. Rencana tindak lanjut meliputi pemetaan praktik baik dari berbagai negara, adaptasi model gamifikasi global ke konteks Indonesia, serta kolaborasi internasional dalam pengembangan riset dan konten pembelajaran berbasis permainan. Subpokok Bahasan 14. Desain dan evaluasi gamifikasi. Desain dan evaluasi gamifikasi dalam pembelajaran digital merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penerapan elemen permainan membawa dampak positif terhadap proses dan hasil belajar. Dalam ajaran Islam, prinsip perencanaan dan evaluasi sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini mengandung makna pentingnya perencanaan dan refleksi dalam setiap tindakan, termasuk dalam merancang sistem pembelajaran berbasis gamifikasi. Dalam budaya Nusantara, masyarakat mengenal filosofi alon-alon asal kelakon, yang menekankan pentingnya proses yang terukur dan perencanaan matang dalam mencapai tujuan. Pendekatan ini relevan dalam konteks desain gamifikasi, di mana penyusunan tahapan, tantangan, dan reward harus dirancang dengan mempertimbangkan karakter peserta didik. Secara teoritis, desain gamifikasi didasarkan pada kerangka kerja EMDA, mechanics, dynamics, aesthetics, yang menghubungkan struktur permainan dengan pengalaman pengguna. Model oktalisis yang dikembangkan oleh Yuka Aicho juga sering digunakan untuk menilai efektivitas desain gamifikasi berdasarkan 8 motivator inti pengguna. Evaluasi gamifikasi melibatkan pengukuran motivasi, keterlibatan, pemahaman konsep, dan capaian belajar siswa. Penelitian oleh Seaborn Fals 2015 menekankan bahwa desain gamifikasi harus kontekstual, sesuai usia, dan berbasis prinsip pedagogis. UNESCO 2023 menyarankan agar evaluasi gamifikasi tidak hanya berbasis kuantitatif, skor, XP, waktu belajar, tetapi juga kualitatif seperti persepsi siswa dan dampaknya terhadap kolaborasi. Contoh aplikatif dari desain gamifikasi adalah membuat sistem poin dan level dalam pembelajaran sejarah, di mana siswa menyelesaikan misi untuk membuka era baru. Evaluasi dilakukan melalui kuis, diskusi, dan self-assessment berbasis refleksi yang dikaitkan dengan badge atau pencapaian tertentu. Platform pendukung seperti Moodle memungkinkan integrasi plugin level up, Quizizz menyediakan sistem laporan dan leaderboard, sedangkan Classcraft memungkinkan guru merancang lingkungan belajar seperti game RPG.
Studi kasus dari Kanada menunjukkan keberhasilan program gamifikasi dalam pelajaran matematika tingkat SMP yang menggabungkan sistem XP, sistem ranking, dan misi mingguan. Hasilnya, partisipasi siswa meningkat hingga 45% dalam 3 bulan. Analisis isi menunjukkan bahwa desain dan evaluasi gamifikasi yang berhasil harus melibatkan partisipasi siswa dalam proses perancangan, memiliki tujuan yang jelas, dan selalu diperbaiki melalui siklus umpan balik. Keberhasilan gamifikasi bukan hanya pada aspek menyenangkan, tetapi pada dampaknya terhadap keterlibatan dan pembentukan karakter belajar. Rencana tindak lanjut meliputi pelatihan guru tentang prinsip desain game untuk pendidikan, pengembangan template gamifikasi berbasis kurikulum, serta penyusunan instrumen evaluasi gamifikasi yang mengukur aspek kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 15-18. Subpokok Bahasan 15, Rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan dalam konteks pendidikan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk memastikan arah implementasi yang tepat, terukur, dan berkeadilan. Dalam Islam, pentingnya kebijakan yang adil ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa 58, bahwa Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum secara adil dan memberi hak kepada yang berhak. Dengan demikian, kebijakan pendidikan digital harus melindungi semua pihak dan mendorong kemajuan ilmu tanpa diskriminasi. Dalam budaya Nusantara, semangat musyawarah mufakat telah menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan bersama. Rekomendasi kebijakan di dunia pendidikan seharusnya juga mencerminkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kebutuhan daerah. Secara teoritis, perumusan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, menjadi pendekatan yang efektif dalam menyusun regulasi pendidikan digital. Dan, 2004, menyatakan bahwa kebijakan publik yang baik didasarkan pada evaluasi terhadap data, analisis risiko, serta umpan balik dari pemangku kepentingan. UNESCO, 2022, merekomendasikan agar kebijakan pembelajaran digital mencakup aspek aksesibilitas, infrastruktur, pelatihan guru, perlindungan data, dan partisipasi siswa. Kajian oleh Anderson, 2018, juga menekankan pentingnya pelibatan komunitas dan pemberdayaan sekolah dalam merancang kebijakan lokal yang adaptif dan inklusif. Contoh aplikatif rekomendasi kebijakan di Indonesia adalah penyusunan Permendikbud tentang pembelajaran jarak jauh, integrasi platform Merdeka Mengajar dalam strategi nasional, dan pembentukan tim transformasi digital di Kemendikbudristek yang bertugas menyusun peta jalan pendidikan digital. Platform dan dokumen pendukung dalam rekomendasi kebijakan termasuk Roadmap Digital Indonesia, Rencana Strategis Kemendikbudristek, serta Pedoman Kurikulum Merdeka Berbasis Digital. Studi kasus dari Estonia menunjukkan bagaimana kebijakan digital terintegrasi secara nasional dengan sistem identitas digital, portal pendidikan terpadu, dan pelatihan guru berbasis kompetensi digital. Di Indonesia, kebijakan afirmatif untuk daerah 3T menjadi contoh upaya negara dalam mendukung akses digital yang merata. Analisis isi menggarisbawahi bahwa kebijakan yang berhasil harus mempertimbangkan suara dari lapangan, termasuk guru, siswa, dan komunitas sekolah. Kebijakan yang hanya bersifat top-down tanpa adaptasi lokal cenderung tidak efektif dalam jangka panjang. Rencana tindak lanjut mencakup pelibatan perguruan tinggi dan pusat penelitian dalam menyusun naskah akademik kebijakan digital, dialog multipihak untuk konsultasi kebijakan, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Subpokok Bahasan 16, Pengenalan AI Generatif. Pengenalan AI generatif, Artificial Intelligence Generatif,
dalam pendidikan membuka peluang baru dalam menciptakan konten otomatis, pendamping belajar berbasis mesin, hingga personalisasi proses belajar. Dalam Islam, pemanfaatan teknologi yang memberi manfaat luas sangat dianjurkan, selama tetap dalam kerangka etika dan tidak menyalahi akidah serta nilai-nilai kemanusiaan. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah 269 bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dalam budaya Nusantara, masyarakat memiliki kecenderungan tinggi untuk menerima teknologi baru, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan sosial. AI generatif dalam konteks Indonesia harus diterapkan secara arif agar tidak menggeser peran guru dan nilai kearifan lokal, tetapi justru memperkuatnya melalui konten yang lebih kontekstual dan personal. Secara teoritis, AI generatif merupakan cabang dari machine learning yang mampu menghasilkan data atau konten baru, seperti teks, gambar, dan suara. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk menciptakan tutor virtual, sistem tanya-jawab cerdas, hingga rekomendasi materi belajar. Brown et al. 2020 melalui GPT-3 memperkenalkan kemampuan AI dalam memahami dan menyusun teks seperti manusia. UNESCO 2024 dalam dokumen Guidance for Generative AI in Education and Research menekankan pentingnya pemanfaatan AI secara etis dengan regulasi yang menjamin perlindungan data, keadilan akses, dan transparansi proses algoritmik. AI generatif juga berisiko jika digunakan tanpa pemahaman kritis, seperti plagiarisme otomatis atau penyebaran informasi yang bias. Contoh aplikatif AI generatif di pendidikan adalah penggunaan ChatGPT untuk menulis esai, membuat soal latihan otomatis, atau menjawab pertanyaan siswa. Tools seperti Canva Magic Writer, Grammarly Go, dan Scientia digunakan untuk membantu guru dalam membuat konten interaktif dan presentasi berbasis AI. Platform dan aplikasi terkait AI generatif, ChatGPT, Gemini, Google, Jasper AI, Magic School AI, Grammarly Go, dan Hanmigo. Semua ini mendukung pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar berbasis AI. Studi kasus dari Jepang menunjukkan bahwa penerapan AI generatif dalam pembelajaran bahasa asing mampu meningkatkan kemampuan menulis siswa secara signifikan. Di Indonesia, beberapa dosen menggunakan AI untuk menyusun rubrik penilaian otomatis dan menjawab pertanyaan mahasiswa secara personal melalui LMS. Analisis isi menekankan bahwa AI generatif memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran yang adaptif, cepat, dan fleksibel. Namun, diperlukan literasi AI bagi guru dan siswa agar penggunaan teknologi ini tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan bermakna. Rencana tindak lanjut mencakup pengembangan panduan etis penggunaan AI di sekolah dan kampus, pelatihan literasi AI untuk pendidik, serta pengawasan kolaboratif dalam penggunaan AI generatif di lingkungan pendidikan. Subpokok Bahasan 17, Penerapan AI dalam proses belajar. Penerapan AI dalam proses belajar membawa dampak besar terhadap personalisasi, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Dalam Islam, pemanfaatan ilmu dan teknologi yang membawa kemaslahatan adalah bentuk aktualisasi dari perintah Allah untuk menjelajahi ilmu, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadilah 11 dan Quran Surat Al-Alaq 1:5. AI sebagai alat bantu belajar dapat memperluas akses ilmu jika digunakan dengan niat yang benar dan untuk kemanfaatan. Dalam budaya Nusantara, teknologi yang dimanfaatkan untuk mempercepat proses belajar dan mendekatkan pengetahuan kepada masyarakat sangat diapresiasi. Semangat, cepat, tepat, bermanfaat, adalah nilai lokal yang selaras dengan prinsip efisiensi yang ditawarkan oleh AI dalam pendidikan. Secara teoritis, penerapan AI dalam pembelajaran dikaitkan dengan prinsip pembelajaran adaptif, adaptive learning, dan pembelajaran berbasis data, data-driven instruction. AI mampu menganalisis gaya belajar siswa,
memberikan rekomendasi konten, bahkan menjadi asisten digital yang mendampingi proses belajar secara real-time. Teori konektivis, Simmons, 2005, juga mendukung integrasi AI dalam pembelajaran berbasis jaringan dan koneksi informasi. UNESCO, 2024, menyatakan bahwa penerapan AI dalam pendidikan harus mempertimbangkan 3 aspek, efektivitas pembelajaran, keamanan dan privasi data, serta keadilan akses. AI dapat mendukung guru dalam menyusun soal adaptif, menganalisis performa siswa, memberikan feedback otomatis, dan mempersonalisasi materi pembelajaran. Contoh aplikatif AI dalam proses belajar mencakup penggunaan Hamigo sebagai asisten belajar berbasis AI di Han Academy, Grammarly Go sebagai editor teks otomatis, dan ChatGPT sebagai penjawab pertanyaan atau tutor pribadi. AI juga digunakan dalam deteksi kesulitan belajar melalui analisis pola jawaban siswa dan penyesuaian level kesulitan materi. Platform dan aplikasi AI untuk pembelajaran, ChatGPT, Hamigo, Gradescope, Quillions, Scribesense, Magic School AI, dan Otter AI. Aplikasi ini mendukung pembelajaran menulis, merangkum, analisis teks, pembuatan kuis otomatis, dan bimbingan belajar berbasis AI. Studi kasus dari Tiongkok menunjukkan penggunaan AI untuk deteksi ekspresi wajah dan analisis emosi siswa saat belajar daring untuk meningkatkan keterlibatan. Di Indonesia, beberapa sekolah swasta telah mulai menggunakan sistem AI dalam LMS untuk merekomendasikan materi tambahan bagi siswa yang kesulitan memahami pelajaran. Analisis isi menegaskan bahwa penerapan AI dapat mendukung pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, namun memerlukan literasi digital tinggi bagi guru agar tidak tergantikan oleh sistem. Penerapan AI harus memperkuat hubungan manusiawi dalam pembelajaran, bukan menggantikannya. Rencana tindak lanjut mencakup pelatihan guru tentang penerapan AI dalam kurikulum, pengembangan modul etika dan praktik penggunaan AI, serta kolaborasi antara institusi pendidikan dan penyedia teknologi untuk integrasi AI yang aman dan inklusif. Subpokok Bahasan 18, Etika dan Regulasi AI. Etika dan regulasi AI dalam pendidikan merupakan isu krusial yang harus diperhatikan agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan risiko yang merugikan peserta didik dan pendidik. Dalam Islam, setiap tindakan, termasuk penggunaan teknologi, harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." H.L. Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini mengingatkan bahwa penggunaan AI harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Dalam budaya Nusantara, nilai kearifan lokal seperti tanggung renteng, tanggung jawab bersama, dan praduga etika mengajarkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan etika sebelum mengambil keputusan, termasuk dalam penerapan teknologi baru. Secara teoritis, etika AI berkaitan dengan prinsip transparansi, keadilan, keamanan data, dan akuntabilitas. Bostrom Wiutkowski, 2014, menyoroti pentingnya perancangan AI yang dapat dijelaskan, explainable AI, dan tidak merugikan hak individu. Dalam pendidikan, ini menyangkut bagaimana AI digunakan untuk menilai, merekomendasikan, dan memengaruhi proses belajar. UNESCO, 2024, mengeluarkan pedoman global untuk penerapan AI di pendidikan dan riset, menekankan prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, dan pengawasan manusia atas keputusan yang diambil oleh AI. Kebijakan etis juga meliputi perlindungan data pribadi siswa, transparansi algoritma, serta partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Contoh aplikatif dari penerapan etika AI di sekolah antara lain dengan menetapkan kebijakan penggunaan ChatGPT hanya untuk keperluan latihan, bukan untuk menyalin tugas. Lembaga juga menyusun deklarasi penggunaan AI yang adil dan menyediakan literasi digital untuk mencegah plagiarisme otomatis dan manipulasi data.
platform dan pedoman terkait etika AI meliputi UNESCO AI Ethics Toolkit, AI 4 People, OECD AI Principles, serta platform pendidikan seperti Magic School AI yang menyediakan fitur pelacakan penggunaan AI secara transparan. Studi kasus dari Inggris menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kebijakan etika AI secara tertulis berhasil mencegah penyalahgunaan chatbot AI dalam tugas sekolah dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya orisinalitas karya. Analisis isi menekankan bahwa etika dan regulasi AI bukan sekedar tambahan, tetapi merupakan inti dari pemanfaatan teknologi yang manusiawi dan berkeadilan. Tanpa kerangka etika yang kuat, AI berpotensi menciptakan ketimpangan dan manipulasi dalam sistem pendidikan. Rencana tindak lanjut mencakup penyusunan pedoman nasional etika AI untuk pendidikan, penguatan kebijakan perlindungan data siswa, pelatihan literasi etika digital untuk guru dan siswa, serta pembentukan komite etik AI di tingkat institusi pendidikan. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi lanjutan Subpokok Bahasan 19-22. Subpokok Bahasan 19, Integrasi AI dalam Curriculum. Integrasi AI dalam kurikulum menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi kecerdasan buatan. Dalam Islam, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sangat dianjurkan sebagai bagian dari upaya memakmurkan bumi dan memajukan umat. Quran Surat Al-Mulk 15 menyebutkan, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya." Teknologi, termasuk AI, adalah bagian dari rezeki ilmu yang harus dimanfaatkan dengan tanggung jawab. Dalam budaya Nusantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar memberi ruang besar untuk adaptasi kurikulum dengan perkembangan zaman. Integrasi AI dalam kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai lokal, keberagaman konteks sekolah, dan kearifan budaya sebagai landasan pendidikan karakter. Secara teoritis, integrasi AI dalam kurikulum mencakup 3 level, sebagai topik, AI Literacy, sebagai alat, AI Tools for Learning, dan sebagai konteks, Project Problem-Based Learning using AI. Anderson, 2020, menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi mutakhir harus memfasilitasi berpikir kritis, etika digital, dan pemecahan masalah berbasis data.
UNESCO 2024 merekomendasikan agar kurikulum abad 21 mencakup literasi AI sebagai kompetensi dasar, mulai dari pemahaman tentang algoritma, penggunaan sistem cerdas, hingga kesadaran etika dalam penggunaan AI. Beberapa negara seperti Singapura, Jepang, dan Estonia telah mulai mengintegrasikan materi AI dalam pelajaran sains, matematika, dan TIK sejak tingkat dasar. Contoh aplikatif integrasi AI dalam kurikulum adalah penyusunan modul pembelajaran tentang cara kerja chatbot, penggunaan AI untuk analisis data dalam pelajaran matematika, dan simulasi eksperimen berbasis AI di pelajaran IPA. Siswa juga bisa diajak membuat proyek sederhana seperti chatbot edukatif menggunakan platform no-code. Platform dan sumber belajar pendukung, Elements of AI, MOOC, Teachable Machine, Google, Scratch AI, AI4K12.org untuk guru, dan modul AI dari Han Academy. Di Indonesia, platform seperti Rumah Belajar dapat dikembangkan agar mencakup materi AI dasar. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan bahwa integrasi AI dalam kurikulum tingkat SMP meningkatkan literasi digital dan pemahaman konsep logika algoritma. Di Indonesia, beberapa sekolah internasional telah memasukkan topik AI dalam mata pelajaran teknologi dan desain. Analisis isi menekankan bahwa integrasi AI dalam kurikulum bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang mengembangkan cara berpikir, nilai tanggung jawab, dan kesadaran kritis siswa. Kurikulum harus adaptif, berbasis proyek, dan kolaboratif untuk mengembangkan kompetensi abad 21. Rencana tindak lanjut mencakup pengembangan kurikulum nasional berbasis AI literasi, pelatihan guru bidang AI dasar, kolaborasi dengan komunitas teknologi lokal, serta penyusunan panduan integrasi AI dalam RPP dan modul pembelajaran di berbagai jenjang. Subpokok Bahasan 20, Literasi AI untuk pendidik dan siswa. Literasi AI untuk pendidik dan siswa menjadi kompetensi kunci dalam menghadapi transformasi pendidikan abad ke-21. Literasi ini mencakup pemahaman tentang cara kerja AI, potensinya dalam pembelajaran, serta implikasi etis dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam Islam, penguasaan ilmu dan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ayat ini menekankan pentingnya memahami sebelum menggunakan. Dalam budaya Nusantara, prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan kecintaan terhadap pengetahuan tercermin dalam istilah seperti ngudi kauruh, mencari ilmu. Literasi AI bukan hanya sekadar kemampuan teknis, tetapi kemampuan berpikir kritis, etis, dan solutif dalam memanfaatkan teknologi cerdas. Secara teoritis, literasi AI mencakup 4 aspek utama. 1. Pengetahuan dasar tentang AI. 2. Keterampilan menggunakan tools AI. 3. Kesadaran terhadap dampak sosial dan etika AI. Dan 4. Sikap adaptif terhadap teknologi. Menurut NG et al. 2021, literasi AI penting untuk membekali peserta didik agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi. UNESCO 2024 menekankan bahwa literasi AI harus diperkenalkan secara bertahap mulai dari pendidikan dasar. Pendidik perlu memahami potensi dan batasan AI agar dapat mendampingi siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak. Pelatihan literasi AI juga harus kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Contoh aplikatif literasi AI di sekolah antara lain, pengenalan chatbot sederhana, diskusi kelas tentang dampak AI dalam kehidupan, latihan membuat ringkasan otomatis menggunakan tools AI, hingga refleksi etis atas penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Platform dan sumber pembelajaran literasi AI, Elements of AI, Finland, AI4K12, AS, Google Teachable Machine, Magic School, AI, Quick Draw with Google, dan modul literasi AI dari Han Academy. Di Indonesia,
pelatihan guru berbasis literasi digital dan AI mulai diadakan oleh komunitas edukasi teknologi seperti AI4 Impact dan Indonesia AI Society. Studi kasus dari Singapura menunjukkan bahwa kurikulum literasi AI yang berbasis proyek dan etika meningkatkan pemahaman siswa terhadap manfaat dan risiko teknologi. Di Indonesia, SMK yang mengembangkan kelas AI kolaboratif dengan universitas telah mulai mengenalkan literasi AI praktis kepada siswa vokasi. Analisis isi menegaskan bahwa literasi AI bukan hanya keterampilan teknis, tetapi pemahaman mendalam yang membentuk kecakapan berpikir abad ke-21. Literasi ini diperlukan untuk membangun generasi yang tangguh secara digital dan mampu menavigasi masa depan dengan kecerdasan spiritual, sosial, dan teknologi. Rencana tindak lanjut mencakup penyusunan modul literasi AI nasional untuk semua jenjang pendidikan, pelatihan daring bagi guru, lomba literasi AI siswa, serta integrasi literasi AI dalam kurikulum Merdeka Belajar dan platform Rumah Belajar. Subpokok Bahasan 21, Concept Pembelajar and Flexible. Konsep pembelajaran fleksibel menjadi respons terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam, perkembangan teknologi, serta tantangan global seperti pandemi. Dalam Islam, fleksibilitas dalam menuntut ilmu sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang menyulitkan agama ini kecuali dia akan kalah. Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan fleksibilitas adalah bagian dari rahmat dalam proses belajar. Budaya Nusantara mengenal sistem pendidikan nonformal dan informal yang adaptif, seperti pesantren, sanggar belajar, dan komunitas adat. Nilai-nilai seperti kebebasan, musyawarah, dan kemandirian menjadi bagian dari tradisi belajar yang fleksibel dan kontekstual. Secara teoritis, pembelajaran fleksibel merujuk pada pendekatan yang memberi peserta didik pilihan waktu, tempat, kecepatan, dan metode belajar. Menurut Cholis Monen, 2001, fleksibilitas dalam pembelajaran melibatkan dimensi konten, logistik, interaksi, dan evaluasi. Pembelajaran ini mendukung prinsip pembelajaran mandiri dan personalisasi. UNESCO, 2024, melalui panduan Flexible Learning Pathways in Higher Education menekankan pentingnya akses yang berkeadilan, pengakuan terhadap pembelajaran sebelumnya, dan mobilitas lintas sistem. Fleksibilitas dianggap penting untuk menjawab tantangan ketidakseimbangan akses, keberagaman latar belakang siswa, dan kebutuhan untuk belajar sepanjang hayat. Contoh aplikatif pembelajaran fleksibel, model blended learning, kuliah daring terbuka, MOOC, pembelajaran berbasis proyek yang diselesaikan secara asinkron, hingga pengakuan terhadap pengalaman kerja sebagai kredit pembelajaran. Di Indonesia, program Merdeka Belajar mendukung fleksibilitas melalui pemilihan mata kuliah kampus merdeka dan pembelajaran lintas institusi. Platform yang mendukung pembelajaran fleksibel antara lain Google Classroom, Moodle, Coursera, edX, Ruang Guru, dan Rumah Belajar. Selain itu, sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau, juga menjadi instrumen penting dalam mendukung fleksibilitas akademik. Studi kasus dari Australia menunjukkan bahwa mahasiswa dengan akses pembelajaran fleksibel memiliki tingkat retensi lebih tinggi. Di Indonesia, universitas terbuka menjadi pelopor sistem pendidikan tinggi fleksibel berbasis daring dan bahan ajar cetak yang menjangkau seluruh wilayah. Analisis isi menekankan bahwa fleksibilitas tidak boleh diartikan sebagai keleluasaan tanpa arah, melainkan sebagai strategi untuk meningkatkan otonomi, relevansi, dan efisiensi belajar. Fleksibilitas harus tetap terstruktur dan memiliki sistem dukungan yang kuat agar semua peserta didik dapat berhasil. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan kebijakan fleksibilitas kurikulum, penguatan infrastruktur digital, pelatihan guru tentang manajemen pembelajaran fleksibel, serta pengembangan sistem asesmen yang mendukung fleksibilitas waktu dan format belajar.
Subpokok Bahasan 22, RPL dan Rekognisi Credit. RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan rekognisi kredit adalah strategi untuk mengakui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal. Dalam Islam, nilai amal dan ilmu seseorang dinilai bukan hanya dari formalitas, tetapi dari usaha dan manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Muslim. Dengan demikian, pengakuan terhadap pembelajaran nonformal dan informal merupakan bentuk keadilan dan penghargaan atas proses belajar sepanjang hayat. Dalam budaya Nusantara, sistem belajar tradisional melalui magang, pesantren, sanggar, dan komunitas telah lama menjadi bentuk pembelajaran berbasis pengalaman. RPL selaras dengan filosofi lokal bahwa pengalaman adalah guru terbaik dan bahwa setiap orang dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Secara teoritis, RPL merupakan proses sistematik untuk menilai dan mengakui hasil belajar sebelumnya, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, maupun pengalaman kerja. Konsep ini didukung oleh teori konstruktivisme dan experiential learning, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan refleksi aktif. UNESCO, 2024, dalam dokumen tentang jalur pembelajaran fleksibel menyarankan agar RPL diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional sebagai mekanisme untuk meningkatkan mobilitas akademik dan profesional. RPL memungkinkan peserta didik memasuki sistem pendidikan formal dengan pengakuan terhadap kompetensi yang telah mereka miliki sebelumnya. Contoh aplikatif RPL termasuk pengakuan terhadap sertifikasi profesi untuk dikonversi ke SKS di perguruan tinggi, portofolio kerja yang dinilai sebagai bagian dari tugas akhir, atau pelatihan industri yang diakui sebagai kredit pendidikan. Di Indonesia, Kemendikbudristek telah menerbitkan pedoman implementasi RPL untuk perguruan tinggi melalui Permendikbud nomor 26 tahun 2016 dan diperkuat dalam kebijakan Kampus Merdeka. Platform dan sistem yang mendukung RPL, Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi, e-Portofolio, Sister Dikti, dan platform MOOC yang memungkinkan pembuktian kredensial. edX, Coursera, dan FutureLearn juga bekerja sama dengan universitas untuk mengonversi hasil belajar menjadi kredit resmi. Studi kasus dari Afrika Selatan dan Australia menunjukkan bahwa penerapan RPL secara nasional meningkatkan partisipasi orang dewasa dalam pendidikan tinggi. Di Indonesia, beberapa universitas telah menerima mahasiswa melalui jalur RPL berbasis pengalaman kerja dan pelatihan bersertifikat. Analisis isi menunjukkan bahwa RPL dan rekognisi kredit merupakan strategi inklusif yang memperluas akses pendidikan dan mendobrak batas antara pendidikan formal dan non-formal. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan standar asesmen yang valid, pelatihan asesor, dan sistem verifikasi yang transparan. Rencana tindak lanjut mencakup pengembangan kurikulum yang mendukung integrasi hasil RPL, pelatihan asesor RPL nasional, platform digital verifikasi kompetensi, dan kampanye literasi RPL kepada masyarakat luas sebagai bagian dari program pembelajaran sepanjang hayat. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO. Kompilasi Lanjutan Subpokok Bahasan 23-26. Subpokok Bahasan 23, Mobilitas Pembelajaran dan Sistem Modular. Mobilitas pembelajaran dan sistem modular menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan fleksibel di era digital. Mobilitas memungkinkan peserta didik belajar lintas institusi, daerah, bahkan negara. Dalam Islam, pencarian ilmu ke berbagai tempat adalah bagian dari sunnah, sebagaimana para sahabat menempuh perjalanan jauh untuk belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Muslim. Dalam budaya Nusantara, masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi menuntut ilmu ke berbagai daerah,
seperti santri dari berbagai pulau yang menimba ilmu di pesantren-pesantren besar di Jawa. Semangat merantau untuk ilmu menjadi akar budaya mobilitas pendidikan yang kuat dan menghargai keberagaman. Secara teoritis, mobilitas pembelajaran didukung oleh konsep open learning dan sistem kredit transfer. Sistem modular merujuk pada struktur pembelajaran yang dirancang dalam unit-unit kecil yang dapat dikombinasikan dan dikonversi menjadi sertifikat atau gelar. Menurut teori konstruktivisme dan lifelong learning, pendekatan modular mendukung pembelajaran personal dan kontekstual. UNESCO 2024 menekankan pentingnya pengembangan jalur pembelajaran fleksibel yang memungkinkan akumulasi kredit dari berbagai institusi dan pengalaman. Platform terbuka dan sistem interoperabilitas data pendidikan menjadi syarat mutlak untuk mendukung mobilitas dan modularisasi pembelajaran. Contoh aplikatif mobilitas dan sistem modular antara lain, program pertukaran pelajar antar universitas, microcredentials, pembelajaran lintas kampus dalam kampus merdeka, serta penggabungan MOOC ke dalam sistem akademik. Di Indonesia, mahasiswa dapat belajar di luar prodi hingga 3 semester dan menggabungkan modul dari berbagai kampus. Platform dan sistem pendukung, SPADA Indonesia, edX Micromasters, Coursera Specialization, OpenCreds, Erasmus Credit Mobility, dan sistem LMS terintegrasi seperti Moodle dengan fitur kredit modular. Beberapa perguruan tinggi juga mulai menggunakan sistem blockchain untuk validasi sertifikat lintas institusi. Studi kasus dari Uni Eropa melalui European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS, menunjukkan bahwa sistem modular mempercepat penyelesaian studi dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam program lintas negara. Di Indonesia, Universitas Terbuka dan program Kampus Merdeka menjadi pionir sistem mobilitas dan pembelajaran modular. Analisis isi menunjukkan bahwa mobilitas dan sistem modular memperluas pilihan belajar dan mendorong kolaborasi antar lembaga. Namun, tantangan terkait sinkronisasi kurikulum, pengakuan kredit, dan kualitas pengajaran lintas platform masih perlu diatasi. Rencana tindak lanjut mencakup pengembangan sistem nasional pengakuan kredit, kurikulum modular berbasis capaian belajar, integrasi sistem digital lintas institusi, serta pelatihan dosen untuk mendukung desain pembelajaran fleksibel dan lintas kampus. Subpokok Bahasan 24, Implementasi Institutional. Implementasi institusional dalam pendidikan berbasis teknologi mencakup strategi, kebijakan, dan infrastruktur yang dikembangkan oleh institusi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh dalam proses belajar mengajar. Dalam Islam, pemimpin dan lembaga bertanggung jawab terhadap amanah pendidikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukhari dan Muslim. Maka, manajemen institusi pendidikan harus memastikan bahwa penerapan teknologi memberi manfaat optimal bagi seluruh sivitas akademika. Dalam budaya Nusantara, nilai-nilai seperti kepemimpinan kolektif, musyawarah mufakat, dan gotong royong menjadi dasar kuat untuk mendukung transformasi pendidikan di tingkat institusi. Implementasi teknologi yang berhasil seringkali lahir dari kolaborasi internal yang kuat dan komitmen bersama lintas unit dalam lembaga pendidikan. Secara teoritis, keberhasilan implementasi institusional bergantung pada pendekatan change management, manajemen perubahan, khususnya teori Kotter tentang 8 tahap perubahan, dan framework SUMMER, substitution, augmentation, modification, redefinition, dalam integrasi teknologi. Implementasi yang efektif membutuhkan visi, pelibatan pemangku kepentingan, penguatan budaya digital, dan sistem evaluasi berkelanjutan. UNESCO 2021 menekankan bahwa institusi pendidikan perlu mengembangkan rencana strategis teknologi pendidikan yang mencakup kurikulum, pelatihan SDM, kebijakan keamanan data, serta infrastruktur digital.
kepemimpinan transformasional menjadi kunci untuk mendorong perubahan budaya organisasi. Contoh aplikatif implementasi institusional antara lain pembentukan unit teknologi pembelajaran di kampus, digitalisasi proses akademik, pengembangan LMS internal, serta sistem pelatihan guru berbasis TIK. Di beberapa sekolah dan universitas, strategi ini dilaksanakan melalui workshop rutin, audit literasi digital, dan pemberian insentif inovasi digital. Platform dan sistem pendukung, mode LMS institusi, Google Workspace for Education, Microsoft 365 Education, SIM Academic, Dashboard Manajemen Pembelajaran, dan Yofes. Alat manajemen implementasi seperti Trello, Notion, dan Google Data Studio juga digunakan untuk memantau progres transformasi digital. Studi kasus dari Finlandia menunjukkan bahwa strategi implementasi digital yang dipimpin oleh kepala sekolah dan didukung oleh tim lintas fungsi berhasil menciptakan ekosistem belajar berbasis teknologi. Di Indonesia, beberapa SMK dan perguruan tinggi telah menerapkan roadmap transformasi digital untuk 5-10 tahun ke depan, termasuk dalam pembelajaran, administrasi, dan manajemen mutu. Analisis isi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi institusional membutuhkan sinergi antara visi, SDM, sistem pendukung, dan monitoring berkelanjutan. Tanpa kepemimpinan strategis dan kolaborasi antar divisi, integrasi teknologi hanya akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan master plan digitalisasi institusi, pembentukan gugus kerja transformasi teknologi, pelatihan kepemimpinan digital, serta sistem pelaporan kinerja teknologi pendidikan yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu lembaga. Subpokok Bahasan 25, Kesiapan Lembaga dan Infrastruktur. Kesiapan lembaga dan infrastruktur merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi pendidikan berbasis teknologi. Dalam Islam, prinsip persiapan dan perencanaan ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anfal 60, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ayat ini mengandung makna pentingnya kesiapan sarana dan sumber daya sebelum melaksanakan sebuah misi besar, termasuk dalam transformasi pendidikan. Dalam budaya Nusantara, kesiapan sering dikaitkan dengan prinsip eling lan waspada, ingat, mawas diri, dan selalu siap menghadapi perubahan. Lembaga pendidikan yang tanggap terhadap perubahan teknologi menunjukkan kecakapan dalam menyelaraskan tradisi dan inovasi. Secara teoritis, kesiapan lembaga untuk transformasi digital mencakup kesiapan teknologi, infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, kompetensi digital, dan kesiapan manajerial, kepemimpinan dan kebijakan. Model Readiness oleh Aydin Tasci, 2005, memberikan kerangka untuk mengukur kesiapan lembaga dalam mengadopsi teknologi pendidikan. UNESCO, 2022, dalam panduan tentang digitalisasi pendidikan menyarankan agar lembaga secara berkala menilai kesiapan mereka melalui asesmen internal, termasuk konektivitas, perangkat, sistem manajemen pembelajaran, literasi digital staff, dan struktur kebijakan. Contoh aplikatif dari asesmen kesiapan lembaga, survei digital readiness guru, audit infrastruktur IT sekolah, pemetaan LMS yang digunakan, serta asesmen kompetensi digital kepala sekolah. Beberapa institusi menggunakan tools seperti Selfie dari Uni Eropa untuk menilai kesiapan digital secara menyeluruh. Platform dan sistem yang mendukung, Selfie, di Compidu Framework, Mode Health Check Tools, Google Admin Console untuk monitoring perangkat dan akun, serta sistem dashboard manajemen pendidikan. Studi kasus dari Korea Selatan menunjukkan bahwa program evaluasi kesiapan digital sekolah secara nasional meningkatkan efisiensi alokasi anggaran TIK dan memastikan pemerataan akses teknologi. Di Indonesia, Kemendikbudristek telah mengembangkan platform rapor pendidikan dan asesmen kompetensi minimum yang juga mencakup indikator digitalisasi sekolah.
Analisis isi menunjukkan bahwa kesiapan lembaga adalah fondasi bagi keberlanjutan inovasi pendidikan. Tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM, kebijakan digitalisasi hanya akan menjadi beban administratif. Namun, kesiapan yang baik akan melahirkan sistem pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada mutu. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan instrumen asesmen kesiapan lembaga berbasis standar nasional, program pelatihan berbasis hasil asesmen, penyusunan rencana pengadaan infrastruktur bertahap, serta integrasi data kesiapan lembaga dalam sistem pengambilan keputusan pendidikan nasional. Subpokok Bahasan 26, Manajemen Perubahan Digital. Manajemen perubahan digital dalam pendidikan merupakan proses strategis untuk mengelola transisi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Dalam Islam, perubahan yang direncanakan dan membawa kebaikan adalah bagian dari tajdid, pembaruan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap 100 tahun seseorang yang memperbarui, tajdid, urusan agama mereka. H.L. Abu Dawud. Pembaruan dalam pendidikan, termasuk digitalisasi, harus dilakukan dengan niat ikhlas dan pendekatan sistematis. Dalam budaya Nusantara, prinsip adaptif terhadap zaman telah menjadi bagian dari nilai lokal. Masyarakat terbiasa melakukan perubahan melalui musyawarah, pendekatan kolektif, dan bertahap. Manajemen perubahan digital dalam konteks lokal juga membutuhkan komunikasi yang bijak dan kolaborasi seluruh warga sekolah atau kampus. Secara teoritis, manajemen perubahan digital mengikuti prinsip dari model perubahan seperti Kotter S8, Step Change Model, Lewin S. Chang Theory, dan Akar Model. Langkah-langkah utama meliputi menciptakan urgensi, membangun koalisi perubahan, mengembangkan visi dan strategi, serta mengkomunikasikan perubahan dengan jelas. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan budaya organisasi. UNESCO 2021 menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan kepemimpinan yang inklusif dalam setiap proses perubahan digital di lembaga pendidikan. Keterlibatan aktif guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lain menjadi prasyarat utama keberhasilan perubahan tersebut. Contoh aplikatif manajemen perubahan digital, penyusunan roadmap transformasi digital sekolah, pelatihan awal untuk agen perubahan, champions, pengenalan teknologi baru secara bertahap, dan penggunaan platform komunikasi digital seperti Google Chat atau Microsoft Teams untuk koordinasi dan transparansi proses perubahan. Platform dan alat bantu, Trello atau Notion untuk manajemen proyek perubahan, Google Workspace dan Microsoft 365 untuk kolaborasi digital, serta LMS seperti Moodle sebagai pusat transformasi pembelajaran daring. Studi kasus dari Selandia Baru menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan seluruh komunitas belajar dalam transformasi digital berhasil membangun budaya belajar digital yang kuat. Sementara di Indonesia, beberapa sekolah penggerak menerapkan pelatihan bertahap dan mentoring guru sebagai strategi mengelola resistensi terhadap perubahan. Analisis isi menegaskan bahwa keberhasilan perubahan digital bukan tergantung pada alat teknologi, melainkan pada strategi kepemimpinan, budaya kolaboratif, dan kemampuan mengelola emosi dan komunikasi perubahan. Rencana tindak lanjut meliputi penyusunan panduan manajemen perubahan digital di sekolah, pelatihan kepemimpinan transformasional bagi kepala sekolah, sistem evaluasi proses perubahan, dan pemberdayaan komunitas belajar digital yang berkelanjutan. Buku Ajar, Education Technology, UNESCO.